Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang kami hormati, bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, subuh ini kita berkaitan tentang harta. Yang juga nanti dari harta ada kewajiban untuk kita menunaikan zakat. Tapi ada yang wajib kita pahami berkaitan tentang harta. Harta itu adalah satu dari 4 pertanyaan yang akan kita pasti ditanya kelak di mahsyar tanpa terkecuali. Sebagaimana kata Nabi, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala anhu arba'. Tidak akan terpeleset kedua kaki seorang hamba nanti di padang mahsyar sebelum dia akan ditanya 4 hal. Jadi kita segala Bapak Ibu akan ditanya 4 perkara. Segala kita dipastikan Nabi. Yang pertama, an umrihi fi ma'afnah. Umurnya untuk apa dia habiskan. Wa an syababi fi ma'abrah. Masa mudanya untuk apa dia gunakan. Wa an malihi min aina iktasabah wa ila aina anfaqah. Hartanya. Ini Pak. Hartanya dari mana dia dapat dan kemana dia belanjakan. Dan yang keempat, wa an ilmihi bimaza amila. Ilmunya untuk apa dia amalkan. Bapak Ibu, inilah 4 pertanyaan. Nanti semua kita akan diberikan pertanyaan dan wajib menjawab pertanyaan itu di mahsyar. Maka ada pertanyaan di situ yang ketiga tentang harta. Jadi harta itu Bapak Ibu akan ditanya 2 hal. Dari mana dan kemana. Jadi dari mana itu harta kita dapat dan kemana kita belanjakan itu harta. Maka harta itu Bapak Ibu dalam Islam, halalnya dihisab, haramnya diazab. Jadi harta itu halalnya pasti tetap dihisab, walaupun halal.
Sebaliknya harta itu ketika haram, itu pula jadi sebab azab. Nah yang jadi masalah Bapak Ibu, kita kadang mengabaikan perkara harta itu. Ada hadis Nabi yang ini juga jadi peringatan kepada kita. Kata Nabi, sayati ala nasi zamanun la yuballil mar'u min aina ukhiza amin halalin amin haramin. Akan datang nanti masa, kata Nabi, di mana orang tidak lagi peduli mendapatkan harta, entah itu halalkah, entah itu haramkah. Yang penting dapat. Jadi ada peringatan dari Nabi Bapak Ibu, akan datang masa. Entah masa itu sudah datang atau belum, kita tak tahulah. Tapi itu yang Nabi katakan. Artinya kalau Nabi katakan, pasti terjadi. Yang jadi masalah, itu sudah ada sama kita atau belum. Jadi kata Nabi, akan datang nanti masa di mana orang tak peduli lagi. Halal haram, yang penting dia dapat apa yang dia inginkan. Maka ada istilah 3H. Halal, haram, hantam. Jangankan yang halal, yang haram saja susah. Jadi kita sudah menganggap ada, jangankan yang halal, yang haram aja susah, kata kita. Sehingga kita tadi menghalalkan segala cara. Maka mungkin ini, ada orang yang menganggap, oh kalau hari ini tidak riba, mana mungkin bisa usaha. Yang penting usaha dulu. Apapun nanti riba atau tidak riba, yang penting dapat. Mungkin itu sudah terjadi. Atau mungkin ada hari ini orang menganggap, oh kalau tidak nyogok, bagaimana mungkin dapat pekerjaan itu? Mana mungkin dapat seragam itu? Kalau tidak nyogok, akhirnya untuk mendapatkan sebuah pekerjaan itu, agar kita dapat sebuah kebanggaan dengan seragam itu, kita rela menghalalkan cara dengan menyogok. Oh, kalau tidak kita bayar, mana mungkin kita dapat. Kalau tidak kita sikut, mana mungkin kita dapat. Itulah kata Nabi, akan datang masa itu. Orang tak peduli lagi halal haram, yang penting dia dapatkan. Ini jadi peringatan kepada kita, agar jangan sampai terjadi kepada kita. Maka berkaitan tentang harta Bapak Ibu, harta itu tak pernah salah. Yang salah itu adalah kita bagaimana proses. Maka secara hukum Bapak Ibu, halal haram itu ketika dia terpenuhi 3 syarat. Harta itu, baik dia makanankah, minumankah, atau hartakah. Kapan dia disebut halal? Ketika memang secara zatnya halal. Maka apapun itu makanan, apapun itu harta, syaratnya disebut halal, satu ketika memang secara zat halal. Contoh nasi secara zat halal, ayam secara zat halal. Maka ini terpenuhi satu syarat. Tapi belum cukup itu disebut halal. Kapan disebut halal? Syarat yang kedua, ketika tadi prosesnya pun halal. Jadi tidak cukup secara zat saja itu halal, tapi harus juga yang kedua syaratnya prosesnya halal. Ayam secara zat halal. Tapi prosesnya kita makan ayam, kita sembelih tanpa membaca bismillah. Demi penunggu anggut atas, kita sembelih ayam tadi. Demi penunggu pantai panjang, kita sembelih ayam tadi. Maka ayam itu haram kita makan. Kenapa? Karena disembelih tidak menyebut nama Allah. Lam yuzkarismullah. Jadi tidak disebut nama Allah menyembelih, jadi haram. Walaupun ayam tadi misalnya secara zat halal, tapi prosesnya haram, maka menjadi haramlah dia. Dan halal itu ketika mendapatkannya pun dengan cara halal. Jadi 3 syarat itu dia akan ketika terpenuhi akan jadi halal. Ketika hilang satu dari 3 syarat, dia tidak disebut halal. Jadi halal secara zat, katakanlah tadi ayam halal secara zat. Yang kedua proses, kita sembelih dengan cara halal. Kita sebut bismillah, kita bacakan bismillah. Maka halal proses. Tapi yang ketiga,
mendapatkannya, memperolehkannya dengan tidak halal. Disembelih memang bismillah. Tetapi ayam tadi hasil maling dari tetangga sebelah. Maka otomatis ayam yang secara zat halal disembelih dengan cara halal prosesnya, tapi mendapatkannya cara haram, dia tetap haram. Nah ini Bapak Ibu 3 syarat harta itu. Maka halal ketika dia 1 secara zat, 2 secara proses, 3 secara perolehan atau mendapatkan. Ketika terpenuhi 3 syarat ini, harta itu akan jadi halal. Tetapi ketika syarat tak terpenuhi, maka berubah dia akan menjadi haram. Kenapa kita wajib Bapak Ibu memperhatikan berkaitan halal haram tentang harta? Karena tadi ternyata harta itu pasti ditanya. Jadi harta tadi Bapak Ibu itu adalah pertanyaan pertama baru di mahsyar. Dan itu pasti ditanya. Maka jangan sampai gara-gara harta itu membuat kita celaka di mahsyar. Yang kedua Bapak Ibu, ternyata ada hubungannya harta haram, makanan haram dengan ibadah kita. Maka Allah ingatkan kepada para rasul, sekaligus ini jadi kepada kita. Allah berfirman, ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'malu shaliha. Wahai orang-orang, wahai rasul, kata Allah. Artinya juga ini ayat berlaku untuk kita. Rasul pun Allah perintahkan, wahai rasul, makanlah yang baik-baik dan beramallah yang baik. Bayangkan Bapak Ibu, sebelum Allah perintahkan beramal, Allah perintahkan dulu makan. Jadi kata Allah, wahai Rasul, makanlah yang baik-baik, baru Allah perintahkan dan beramallah yang baik. Dalam tafsirnya Bapak Ibu, kenapa sebelum Allah perintahkan makan, sebelum Allah perintahkan beramal, Allah perintahkan makan yang baik? Ternyata ada hubungannya Bapak Ibu. Makanan yang baik dengan amal baik. Jadi ada hubungannya makanan itu dengan amal. Jadi makanlah yang baik dan beramal yang baik. Jadi makanan itu Bapak Ibu akan menggiring orang untuk berbuat sebagaimana yang dia makan. Maka kalau kita perhatikan, kenapa di dalam agama Islam kita diharamkan makan binatang buas? Makan binatang yang berkuku tajam, binatang yang bertaring, binatang buas, haram kita makan. Walaupun mungkin enak. Tetapi kenapa diharamkan? Oh, ternyata ada hikmah di balik itu. Kenapa? Karena ternyata sifat makanan yang kita makan itu bisa tertransferkan kepada yang makan. Oh, kenapa kita dilarang makan binatang buas? Agar jangan sampai sifat buas itu menular kepada yang makan. Lah kita aja hari ini tidak makan binatang buas, ternyata banyak manusia yang lebih buas dari binatang buas. Binatang buas tidak akan mau makan yang bukan makanannya. Binatang buas, roti tidak mungkin yang mau makan. Rumput tidak mau makan. Manusia lebih buas dari binatang buas. Ada minyaknya makan, aspal dia makan, batu dia makan, papan dia makan. Lebih buas kadang manusia dibanding binatang buas. Tidak makan yang buas saja, manusia kadang lebih buas. Babi kenapa diharamkan oleh Allah? Jadi diharamkan oleh Allah babi. Kenapa? Agar jangan sampai sifat buruk babi itu tertransferkan kepada yang makan. Karena konon katanya, kata penelitian, babi itu sifat binatang yang terburuk. Babi itu kawin dengan sesama jenis laki-laki sebelum dia kawin dulu dengan jenis binatang betina, babi. Babi itu binatang yang memakan kotorannya sendiri. Babi binatang menjijikkan. Jadi kenapa diharamkan? Walaupun enak. Enak kan Pak daging babi itu? Oh tidak tahu. Alhamdulillah kau tidak tahu. Jadi ketika kenapa diharamkan walaupun kata orang enak? Oh ternyata bisa menyebabkan sifat babi itu menular kepada yang makan. Intinya Bapak Ibu. Jadi apa yang kita makan ternyata akan menjadi sebab menularkan sifat kepada kita yang makan. Maka tadi diingatkan oleh Allah, makan yang baik dan beramal yang baik. Orang itu ketika dia menjaga makanannya, halalnya, baiknya, maka dia akan digiring dalam perbuatan yang halal.
Tetapi ketika dia makan yang haram, katakanlah harta, uang misal. Uang, orang maling itu Bapak Ibu. Orang maling, ketika dia makan dari hasil malingnya, tentu harta itu menjadi haram. Dia makan. Maka tidak akan pernah mungkin orang maling akan berbuat baik dari hasil maling. Tak mungkin ada orang maling, orang korupsi, oh aku keluarkan dulu zakatnya, 2,5% dari harta maling. Mustahil. Tak mungkin makanan haram mengiring orang untuk berbuat baik. Ketika dia berhasil maling, dia berhasil korupsi, apa yang dia pikirkan? Bukan keluarkan zakat. Tapi apa? Apalagi yang bisa aku maling. Apalagi yang bisa aku korupsi. Maka dia makanan haram akan mengiring kepada haram selanjutnya. Maka itulah Allah ingatkan kepada kita. Kulu minat thayyibat. Makanlah yang baik-baik. Wa'malu sholihah. Dan berbuatlah yang baik. Jadi tidak akan kita bisa berbuat baik kalau masih makanan itu kita anggap remeh, halal haram kita makan. Maka sesuai makanan sifatnya mengiring kita dalam perbuatan halal, mengiring kita kepada haram. Maka halal makan, insya Allah kita akan dimudahkan untuk berbuat yang halal. Maka Allah perintahkan kepada kita, kulu mimma razaqnakum halalan thayyiba. Makanlah dari apa yang kami beri rezeki kepadamu dengan halal dan baik. Carilah makanan itu yang halal dan baik. Bapak Ibu, berkaitan tentang harta, ini adalah bagian rezeki Allah. Jadi harta itu sesungguhnya tak pernah salah. Yang salah itu kita yang dalam prosesnya, yang dalam perolehannya, dalam mendapatkannya, kita. Karena bagaimanapun harta itu bagian rezeki Allah yang sudah Allah tetapkan kepada kita. Maka kalau kita lihat nasihat Imam Sya'rawi, Bapak Ibu, berkaitan rezeki. Bahwa harta itu ternyata rezeki Allah tapi yang paling rendah. Jadi ada yang disebut rezeki dari jenis harta. Ternyata harta itu rezeki Allah tapi yang paling rendah. Maka Imam Sya'rawi itu Bapak Ibu membagi tingkatan rezeki itu ada 4 tingkatan. Ada yang pertama rezeki yang rendah. Ada rezeki yang tinggi. Ada rezeki yang utama. Ada rezeki yang sempurna. 4 pembagian rezeki menurut Imam Sya'rawi. Apa rezeki yang paling rendah kata beliau? Al-malu, harta rupanya. Al-malu huwa adna min anwa'i rezeki. Harta itu adalah rezeki Allah, tapi yang paling rendah kata beliau. Apa maksudnya rezeki paling rendah itu harta? Artinya Bapak Ibu, jangan pernah mengukur rezeki Allah dari harta. Jangan pernah mengukur rezeki Allah dari harta, dari uang, dari rumah, dari pangkat, dari jabatan. Memang betul harta itu, rumah itu, kendaraan itu rezeki Allah. Tapi ingat itu rezeki yang paling rendah. Artinya ketika kita mengukur rezeki Allah cuma dari harta, dari yang fisik-fisik, maka berarti sama halnya kita merendahkan Allah. Karena kenapa? Tidak perlu jadi orang beriman pun kita dapat harta. Kita lihat orang-orang kafir, orang yang tak pernah beriman kepada Allah, sekalipun dia tetap dapat harta. Dia dapat harta yang banyak, dia uang bahkan lebih banyak daripada yang beriman. Artinya tak usah beriman, tak usah sholat sekalipun tetap dapat harta. Maka berarti jangan pernah mengukur rezeki Allah dari urusan harta. Betul dia rezeki Allah, tapi ingat rezeki yang paling rendah. Dan lawan dari rendah ada rezeki yang paling tinggi. Apa rezeki yang paling tinggi Bapak Ibu? Ternyata sehat. Rezeki yang paling tinggi ternyata adalah sehat. Wal afiyatu huwa a'la min anwa'i rizki. Sehat itu adalah rezeki yang paling tinggi. Jadi sehat itu Bapak Ibu adalah rezeki yang paling tinggi. Kenapa Bapak Ibu? Karena dengan sehat kita bisa menikmati rezeki yang rendah tadi, harta. Apalah arti harta banyak Bapak Ibu? Apalah arti harta banyak tapi duitnya banyak, harta banyak, rumahnya banyak, istri banyak, segala banyak. Tapi dia Bapak Ibu tak sehat. Kata dokter, Bapak jangan makan ikan, jangan makan daging, tidak boleh makan telur, tidak boleh makan ayam. Terus makan apa dok? Cukup nasi kayak garam, kata dokter. Maka rezekinya itu berarti hanya nasi dan garam. Walaupun hartanya banyak. Kenapa Bapak? Karena rezeki itu ternyata bukan yang kita miliki, tapi apa yang bisa kita nikmati.
Misal Bapak Ibu kita punya rumah. Rumah itu besar. Rumah itu besar terdiri dari 100 kamar di rumah. Bayangkan. Rumahnya besar, saking besarnya di rumah itu ada 100 kamar. Tapi yang dia tiduri dari kamar-kamar itu hanya 1 kamar. Berarti apa maksudnya? Miliknya 100 kamar, tapi rezekinya hanya 1 kamar. Karena rezeki itu bukan yang kita miliki. Apa yang bisa kita nikmati, itulah rezeki. Kita punya beras 1 ton. Tapi yang kita makan hanya 1 canting. Maka rezeki kita yang mana? Yang 1 canting. Yang 1 ton bukan rezeki kita, walaupun itu milik kita. Maka itulah sehat, itu rezeki. Tapi bukan rezeki yang rendah, rezeki yang tinggi. Karena dengan rezeki sehat kita bisa menikmati harta tadi yang rendah. Dan ada jenis rezeki yang ketiga Bapak Ibu, rezeki yang disebut afdal. Rezeki paling utama, apa itu? Anak soleh. Wa solahul abna huwa afdal rezeki. Anak soleh itu ternyata rezeki yang paling utama. Ya Allah. Kenapa Bapak Ibu anak soleh rezeki paling utama? Karena setelah mati anak soleh pun bisa menyelamatkan kita. Kalau harta kita mati, selesai kita menikmatinya. Kalau sehat kita mati, selesai. Tak ada lagi nikmat sehat kalau mati. Tapi anak soleh di dunia membanggakan kita. Di akhirat pun dia bisa menyelamatkan kita. Maka rezeki paling sempurna adalah anak soleh. Rezeki yang paling utama anak soleh. Dan ada rezeki yang sempurna Bapak Ibu. Apa itu? Waridha Rabbil Alamin huwa tamamur rizki. Ridho Allah itu adalah rezeki yang paling sempurna. Jadi ridho Allah adalah rezeki Allah yang paling sempurna. Artinya apa Bapak Ibu? Ridho Allah rezeki paling sempurna. Apa itu yang paling sempurna? Itulah surga. Ridho Allah itulah surga. Artinya Bapak Ibu, jangan heran kita sudah jaga sholat, kok tidak menambah harta. Ingat, rezeki itu bukan hanya harta. Dengan kita bisa jaga sholat di masjid, itulah kita dapat ridha Allah. Ridha Allah berarti kita dapat surganya Allah. Maka jangan heran kita sudah puasa, kita sudah taat, tak mau berbuat maksiat. Kok tidak nambah kaya? Ingat, harta, kekayaan itu hanya rezeki yang rendah. Ada rezeki yang paling sempurna. Itulah ketika kita masih bisa menjaga ibadah-ibadah kita. Itulah rezeki yang paling sempurna. Karena itu Allah ridho kepada kita. Apalah arti harta banyak? Apalah arti badan sehat? Tapi anak durhaka dan Allah pun tak ridho kepada kita. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah berkaitan tentang harta. Harta itu memang rezeki Allah. Dan harta tak pernah salah. Yang salah kita. Baik cara memperolehnya, baik cara prosesnya. Maka yang salah adalah kita. Sampai kapanpun harta tak pernah salah. Ibarat Bapak Ibu. Sama halnya dengan pisau. Pisau itu tak pernah salah. Ketika pisau dipegang oleh orang jahat, maka pisau itu akan digunakan dalam kejahatan. Mungkin dengan membegal dia, membunuh dia. Tapi pisau tak pernah salah. Yang salah orang yang megang pisau. Sebaliknya ketika pisau itu dipegang oleh orang-orang baik, maka pisau pun akan diperuntukkan kepada yang baik. Dia akan untuk menyembelih ayam tadi, menyembelih kambing tadi. Jadi manfaat ketika dipegang oleh orang baik. Bukan pisaunya yang baik, tapi orang yang megang. Begitulah hakikat harta. Harta tak pernah salah. Yang salah kita dalam menyikapi harta. Maka bagi kita sebagai muslim Bapak Ibu, pentingnya kita menjadikan harta itu halal untuk kita. Halalnya, ingat ada halal secara proses yang harus kita lalui itu proses. Halal secara perolehan, halal dalam mendapatkan, yang itu menjadi perhatian kita. Bukan hanya sekedar harta yang kita dapatkan, tapi prosesnya, perolehannya, mendapatkan, itu pun menjadi perhatian kita. Apalah arti harta banyak kalau dia haram. Kemudian Bapak Ibu, betapa pentingnya harta itu. Ternyata dari harta yang kita miliki, menjadi sebab doa itu dikabulkan atau tidak, juga berhubungan dengan harta. Ada hadis Bapak Ibu yang jadi pelajaran kepada kita. Ketika Nabi menyebutkan kepada sahabat, Nabi katakan, Nabi ceritakan yutiru safar. Ada tuh laki-laki sedang dalam perjalanan jauh, musafir. Musafir Bapak Ibu, musafir itu
tentu doanya lebih mustajab daripada kita yang mukim, yang tak musafir. Kemudian asghas akbar, kata Nabi, rambutnya kusut, pakaiannya lusuh, lihatlah kata Nabi, itu musafir. Rambut kusut, pakaian lusuh, dia musafir dalam kondisi terdesak, tentu mustajab doanya. Yamuddu yada ila sama, dia angkat tangannya tinggi-tinggi ke langit. Dia angkat tangannya tinggi-tinggi ke langit. Ya Rob, ya Rob, ya Allah, ya Allah. Dia berdoa. Bayangkan Pak Abu, musafir, rambut kusut, badan pakaian lusuh, artinya sangat butuh. Di tengah gurun pasir, dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke langit, adab berdoa sudah terpenuhi semua. Dia menyebut nama Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi apa kata Nabi kepada para sahabat? Mat'amuhu haram, kata Nabi. Yang dia makan, harta yang dia makan dari yang haram. Wa masrabu haram, yang dia minum dari yang haram. Wa malbasu haram, yang dia pakai dari hasil yang haram. Wa ghudya ilal haram, dan dia dikenyangkan dari yang haram. Fa anna yustajabu lahu du'a. Apa kata Nabi? Bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Bagaimana Allah akan mengabulkan doanya ketika yang dia makan masih dari yang haram, ketika yang dia minum bersumber dari yang haram, ketika dia pakai itu dari yang haram, dan dia masukkan yang ke mulut dikenyangkan dari proses-proses yang haram. Bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Artinya apa Bapak Ibu? Ada hubungannya makanan haram, harta haram dengan doa kita. Walaupun mungkin hari ini kita sudah sholat, kita sudah puasa, kita sudah zakat, kita sudah haji. Kenapa doa tidak dikabulkan? Ada yang perlu kita perbaiki perkara harta itu. Maka halalnya, zatnya, halal prosesnya, halal mendapatkannya, itu jadi perhatian kepada kita. Bukan sekedar mendapatkan, bukan sekedar banyaknya, tapi perhatikan halal dan haramnya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka harta wajib kita bersihkan. Karena di harta yang kita miliki itu, setelah kita mendapatkan dengan cara yang halal, ada kewajiban kita dalam harta untuk kita bersihkan. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil harta dari orang kaya itu, kata Allah. Ambil hartanya, artinya zakatnya. Untuk apa harta itu diambil dari orang kaya? Untuk membersihkan mereka dan mensucikan mereka. Karena di harta kita itu Bapak Ibu, tadi Allah perintahkan ambil dalam Quran surah Taubah ayat 103. Harta itu harus dikeluarkan zakatnya ketika dia terpenuhi syarat. Karena di harta kita, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, di dalam harta kita itu ada haknya fakir miskin, baik yang minta-minta maupun yang tak minta-minta. Di harta kita Bapak Ibu ada hak orang lain. Ada haknya fakir miskin yang minta-minta maupun yang tak minta-minta, kata Allah dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 19. Oh, ternyata Bapak Ibu, harta yang kita miliki hari ini ada hak orang lain yang Allah titipi kepada kita dan harus kita berikan kepada mereka. Kapan? Ketika terpenuhi syarat wajib kita keluarkan zakat yang disebut. Kapan kita wajib zakat? Ketika terpenuhi syarat. Ada wajib zakat dua. Satu, ketika harta yang kita miliki sampai dengan batas minimal atau yang disebut nisab. Harta yang mana kita zakatkan? Harta yang kita simpan, emas yang kita simpan. Katakanlah misal Bapak Ibu punya uang. Uang itu sebagai tabungan senilai 85 gram emas. Maka terpenuhi satu syarat. Ini batas minimal, nisab. Yang kedua, ketika emas 85 gram tadi atau uang simpanan setara 85 gram emas tadi sudah sampai 1 tahun atau haul, maka terpenuhilah dua syarat ini, maka jatuhlah wajib zakat. Ketika kita sudah wajib zakat, tentu wajib kita keluarkan. Namanya wajib ketika tidak kita keluarkan, maka menjadi dosa. Kalau harta tidak kita zakatkan, kita tidak keluarkan. Berapa yang harus kita keluarkan? Hanya 2,5%. Inilah ada haknya orang lain. 2,5%. Yang harus kita keluarkan. Kalau tidak kita keluarkan, maka dia akan keluar dengan cara Allah yang tidak kita ketahui. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, dari harta itu bagian dari rezeki Allah, bukan hanya banyaknya,
Tapi bagaimana harta itu halalnya yang menjadi perhatian kepada kita semua. Bukan hanya halal secara zatnya, tapi halal secara prosesnya dan juga memperolehnya, mendapatkannya. Semoga kita terhindar dari perkara-perkara harta haram, proses yang haram, memperoleh yang haram. Dikuatkan kita untuk senantiasa mencari harta yang halal. Halal lagi baik, halal lagi berkah. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح